Iya, selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk kita boleh bersama-sama dalam ibadah secara online ini. Dalam Tuhan berpimpin dan sertai dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Pagi ini kita akan menyenangkan akan hati Tuhan, namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan pagi ini Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk kami boleh memuliakan nama Tuhan. Kesempatan yang indah di Tuhan ialah nama Tuhan semakin diagungkan, semakin dipuji oleh karena kasih dan kebenaran Tuhan dalam kita kehidupan. Terima kasih Bapa, kami serahkan dari ibadah kami ini dari awal pertengahan yang diakhirkan dalam kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya, sekali lagi salam Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Pagi ini kita akan menyenangkan akan hati Tuhan karena di mana Tuhan telah memberikan satu kesempatan, kekuatan, kesehatan buat kita pada pagi hari ini, bahwa hidup kita adalah hidup yang senantiasa diberikan satu anugerah oleh Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita akan tetap berpegang kepada kebenaran Kristus. Dengan satu pujian yang mengatakan, Gandul Gusti. Ora bakal cilaka nanging uripku mulya selaminya. Atiku rasa tentrem, atiku saya seneng, saben dina kula gandul Gusti.
Ya, itulah sebagaimana kehidupan kita, bahwa kita tidak bisa lepas oleh karena kasih daripada Tuhan. Oleh sebab itu tetap percaya, tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan. Dan mari Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, sebentar kita akan diberkati dengan satu kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan siapkan setiap hati kita untuk kita diberkati kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman itu menjadikan kekuatan dalam setiap iman kita. Kita akan mengatakan pujian untuk Bapa yang mengasihi. Yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama dengan dunia ini. Bagaikan raja wali mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak arti biarkan ku berjalan. Bagaikan raja wali mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa yang baik,
Baik, waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba yang akan sampaikan kebenaran firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, berbahagialah setiap kita yang hari ini masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama merenungkan sebagian firman Tuhan. Mari kita syukuri hidup ini, kita hampiri hadiratnya, kita mohon petunjuk dan terangnya dalam hidup kita. Kalau hari ini kami masih boleh bersama-sama belajar akan firman Tuhan, itu artinya bahwa kami diberikan kesempatan untuk menjalani tahun 2022 ini bersama dengan Engkau, Sang Pemberi terang, Sang Pemberi rahmat, Sang Penuntun bagi kehidupan kami. Kami menyerahkan hidup kami di dalam tangan-Mu, dan hari ini biarlah kebenaran firman-Mu menuntun setiap kami untuk kami hidup menuju kepada kebahagiaan demi kebahagiaan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Urapan-Mu ada bersama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur dan kita pun wajib berbangga bahwa berkali-kali kita mengalami banyak mujizat di tahun 2021. Terkadang kita sering merasa bahwa kita ini menjadi orang yang seakan bukan bagian daripada dunia ini. Kadang-kadang menjadi orang-orang yang eksklusif tanpa disadari. Sepertinya hak kita yang kita miliki ini lebih daripada orang-orang lain yang belum kenal Tuhan. Seakan kita merasa kita jauh lebih hebat dibandingkan mereka di dalam dunia ini. Seakan kita merasa bahwa hidup yang kita jalani ini hidup yang terus dalam sebuah keberhasilan karena Tuhan ada bersama dengan kita. Hari ini saya ingin mengajak kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema menjalani tahun 2022 dengan hidup dalam kewajaran. Wajar saja hidup ini. Mari kita lihat apa maksudnya. Kita baca Alkitab kita dalam Mazmur 128 ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan dalam kitab Mazmur 128 ayat yang pertama. Nyanyian siarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Tema kita hari ini berkata bahwa menjalani tahun 2022 dengan hidup dalam kewajaran. Kata wajar dalam Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa arti kata wajar adalah sebagaimana mestinya, sebagaimana adanya, itu wajar. Maka mensikapi Mazmur 128 ayat yang pertama, kewajaran yang ada sesuai dengan firman ini adalah berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan dan menurut jalan yang ditunjukkannya. Itu artinya orang berbahagia itu mestinya melangkah meraih kebahagiaan itu dengan dua hal paling tidak. Takut akan Tuhan dan menurut jalan yang ditunjukkannya. Jadi kalau berbicara seperti apa adanya dalam kata wajar, sebagaimana mestinya, sebagaimana layaknya, maka kita untuk meraih kebahagiaan itu ada dua hal yang sangat penting. Maka disebutkan yang pertama, takut akan Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Itu baru disebut kita berbahagia. Dalam bahasa sehari-hari saya berkata begini, orang yang berbahagia ialah orang yang selalu takut akan Tuhan dan berjalan menurut jalan yang ditunjukkannya. Pertanyaan saya bagi Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita ini masih memahami kewajaran hidup kita, maka sewajarnya orang yang berbahagia di dalam Tuhan adalah orang yang benar-benar takut akan Tuhan dan berjalan menurut jalan yang ditunjukkannya. Saya bertanya kepada Bapak Ibu saudara sekalian, hari ini
Apakah Bapak Ibu Saudara masih jadi pribadi yang wajar-wajar saja? Apakah Bapak Ibu Saudara sudah mulai tidak hidup dalam sebuah kewajaran karena meraih kebahagiaan dengan cara-cara yang lain, bukan dengan cara-cara yang takut akan Tuhan, bukan dengan cara yang ditunjukkan Tuhan kepada kita? Maka saya boleh berkata juga sebaliknya, kebahagiaan yang dicari atau diraih tanpa takut akan Tuhan dan tidak sesuai dengan jalan yang ditunjukkan Tuhan, itu hidup tidak dalam kewajaran. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, saya masih meyakini kita adalah pribadi-pribadi yang hidup dalam kewajaran, bukan yang tidak wajar. Maka dalam kehidupan orang percaya dibutuhkan nilai-nilai kewajaran. Kita masih hidup di dunia ini, kita masih butuh bahagia. Itu wajar. Setiap kita ingin meraih kebahagiaan, tapi kebahagiaan yang wajar yang mau kita raih adalah sesuai firman Tuhan, Mazmur 128 ayat yang pertama, yaitu takut akan Tuhan dan menjalaninya dengan petunjuk daripadanya. Kalau kita masih bisa pegang dua hal ini, itu artinya kita masih hidup dalam kewajaran. Tapi kalau kita keluar dari hal ini, maka kita tidak hidup dalam sebuah kewajaran. Filipi banyak berkata, hendaklah hidupmu sesuai dengan apa yang Yesus ajarkan. Hendaklah hidupmu jangan meninggalkan Tuhan. Ajaran-ajaran yang wajar ini yang harus kita bangun. Takut akan Tuhan, hidup menurut petunjuknya, itu artinya pribadi yang sungguh takut dan hormat akan Tuhan, tetapi juga sesuai dengan kehidupan firman Tuhan. Rasanya tidak aneh, tidak berbelit-belit firman Tuhan. Sederhana sekali. Untuk meraih kebahagiaan, takut akan Tuhan, kemudian menjalankan hidup sesuai dengan petunjuknya. Kalau petunjuknya kita harus mengasihi, ya sudah, kita harus mengasihi. Kalau kita mengasihi, itu wajar sebagai orang percaya. Kalau tidak mengasihi, tidak wajar. Alkitab menuntun kita untuk mengampuni. Kalau kita mengampuni, itu wajar. Kalau tidak mengampuni, tidak wajar. Alkitab berkata, kalau mau makan, ya bekerjalah. Tapi kalau tidak bekerja, tapi kita selalu berpikir tentang makanan, itu tidak wajar. Banyak hal yang Tuhan ajarkan kepada kita. Hal kewajaran yang Alkitab ajarkan. Hai suami, kasihlah istrimu seperti Yesus mengasihi jemaatnya. Kalau seorang suami mengasihi istri, itu kewajaran. Kalau seorang suami tidak mengasihi istri, itu yang tidak wajar. Sebaliknya, hai istri, tunduklah kepada suamimu dalam segala hal. Kalau istri tunduk kepada suami, itu wajar. Kalau istri tidak tunduk kepada suami, itu berarti tidak wajar. Banyak tuntunan-tuntunan Tuhan yang kita miliki. Berapa lama kita mengenal Tuhan, berapa lama dan berapa banyak kita mendengar firman, berapa banyak yang kita baca firman Tuhan, itu tuntunan bagi kita semua. Kalau tuntunan itu tidak kita lakukan, tidak kita gunakan, tidak kita terapkan, maka kebahagiaan saudara pasti saudara akan raih dengan cara yang lain. Alkitab menegaskan bagi kita, berbahagia itu harus takut akan Tuhan menurut jalan yang ditunjukkannya. Saya berharap Bapak Ibu Saudara dan saya masih adalah orang-orang yang wajar. Maka mari kita jalani tahun 2022 ini dengan hidup yang penuh dengan kewajaran, meraih kebahagiaan dengan takut akan Tuhan, meraih kebahagiaan dan mengikuti jalan dan petunjuknya. Tuhan Yesus memberkati setiap kita pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Hal yang tidak mudah bagi kami, untuk kami hidup sewajarnya sebagai orang Kristen, sewajarnya sebagai orang percaya, dengan takut akan Tuhan, dengan berjalan menurut petunjuk yang diberikannya. Kami terkadang tidak bisa melakukannya. Kami sering sekali kadang-kadang tidak wajar.
Tapi biarlah tahun 2022 ini kami menjalani dengan kewajaran. Wajar sebagai orang percaya mengandalkan Tuhan sesuai dengan firman-Nya, sesuai dengan tuntunannya. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami. Ampuni kami kalau terkadang kami tidak menurut dengan jalan yang Kau tunjukkan bagi kami. Mungkin kami menyimpang ke kiri dan ke kanan. Bahkan mungkin kami tidak takut akan Engkau. Bahkan seakan kami merasa lebih hebat daripadamu. Ampuni kami. Hari ini kami mau belajar, berjalan dan mengisi waktu-waktu kami tahun 2022 ini jadi pribadi yang sungguh-sungguh hidup dalam kewajaran. Ya, kebenaran firman-Mu menyapa kami dan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan, berserah kepadanya, dan terimalah berkat. Diberkatilah Bapak Ibu saudara sekalian, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Dan berbahagialah setiap Bapak Ibu saudara sekalian yang merenungkan firman Tuhan serta melakukannya siang dan malam, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak pernah layu daunnya, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Maka diberkatilah Bapak Ibu saudara sekalian dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Iya, kita telah diberkati kebenaran firman Tuhan pada pagi ini. Dibacanya kita akan memberikan korban syukur kita, namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, terima kasih kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Pagi ini kami akan berikan persembahan. Kuduskan setiap tangan kami ya Tuhan, agar persembahan kami boleh berkenan dan layak kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Allah itu baik.